Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Menantang Lewandowski samai rekor gol Gerd Müller di Bundesliga. Robert Lewandowski memungkinkan mencapai rekor gol Bundesliga sepanjang masa yang dipegang Gerd Müller. Superstar sepak bola Polandia tersebut sudah mengemas 284 gol di Liga Jerman. Torehan itu dibukukan Lewandowski selama 355 penampilan untuk Borussia Dortmund dan klubnya sekarang Bayern Munich. Dengan torehan itu, Lewandowski cuma kalah dari jumlah gol Gerd Müller yang menciptakan 365 gol di era 60 hingga 70-an. Untuk menyamai rekor Müller, Lewandowski berarti masih membutuhkan 81 gol. Masih pandemi COVID-19, Bayern Munich izinkan supporter padati laga kandang. Bayern Munich memberikan izin kepada suporternya untuk memadati laga kandang di Allianz Arena. Langkah tersebut menjadi yang pertama sejak aturan pembatasan dampak pandemi COVID-19. Meski begitu, masih ada beberapa pedoman ketat yang harus dipatuhi penggemar agar bisa masuk. Hal ini pun disambut baik oleh Wakil Presiden Bayern, Jan Christian Dreesen. Ia mengaku senang dan siap menjalankan protokol ketat demi menjamin kesehatan penonton. AC Milan beri kontrak baru untuk Rafael Leao. Manajemen Milan ingin memberikan kontrak baru bagi Leao berkat peningkatan performanya. Sang penyerang mulai menemukan kembali sentuhan terbaiknya bersama Milan. Melihat performa apiknya itu, manajemen Milan ingin memberikan apresiasi terhadap sang pemain. Ada alasan lain mengapa Milan ingin memperpanjang kontrak Leao. Mereka takut sang pemain dibajak oleh klub lain, padahal mereka memproyeksikan sang penyerang jadi andalan mereka untuk jangka panjang. Mainkan peran kunci, Jorginho layak dapat Ballon d'Or. Jorginho meraih sukses besar bersama Chelsea dan timnas Italia di tahun ini. The Blues dibantu menjadi juara Liga Champions, sedangkan Gli Azzurri dibawa menjadi juara Euro 2020. Mantan pelatih asal Italia, Fabio Capello, menegaskan bahwa Jorginho pantas mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Pemain bernama lengkap Jorge Luis Frello itu memainkan peran kunci dari keberhasilan Chelsea dan timnas Italia. Firmansyah plus Jota, semoga Liverpool lebih tajam musim ini. Pada musim perdananya usai dibeli dari Wolverhampton, Jota langsung jadi andalan baru lini serang Liverpool. Jota mampu jadi alternatif baru di lini serang setelah performa buruk Roberto Firmino dan Mane musim lalu. Musim ini Jota sudah mencetak 3 gol dari 9 laga di seluruh kompetisi. Jota mampu mencadangkan Firmino dan jadi partner baru untuk Mohamed Salah serta Sadio Mane. Kini Jota berjanji untuk bisa tampil lebih oke lagi bareng ketiga rekannya di lini depan untuk mencetak gol lebih banyak dan membawa tim menang. Jaga-jaga Mbappe pindah ke Real Madrid, PSG mulai lirik Mohamed Salah. PSG dikabarkan tengah melirik bintang Liverpool Mohamed Salah. Menurut laporan dari pakar bursa transfer Eropa Fabrizio Romano, alasannya karena Salah akan dijadikan pengganti Kylian Mbappe yang kemungkinan pindah ke Real Madrid. Salah sendiri menyisakan kontrak bersama Liverpool sampai Juni 2023. Hingga kini, kabar terbaru soal negosiasi kontrak baru Salah masih menemui jalan buntu. Sementara Kylian Mbappe belum lama ini sudah mengutarakan ingin bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas kemarin. UEFA Nations League kalahkan Italia 2-1, Spanyol ke final. Italia versus Spanyol berlangsung di San Siro Milan. Tim besutan Roberto Mancini sudah kebobolan 2 gol di babak pertama lewat brace Ferran Torres di menit ke-17 dan di penghujung babak pertama.
Italia harus kehilangan Leonardo Bonucci setelah ia diganjar kartu kuning 2 kali. Gli-Azzurri memperkecil kekalahan di babak kedua. Lorenzo Pellegrini yang masuk di babak kedua berhasil merobek gawang Unai Simon di menit ke-83. Spanyol saat ini tinggal menanti pemenang di laga Belgia versus Prancis Jumat 8 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Duel itu berlangsung di Turin dan laga final digelar di Milan. Terhentinya rekor tak terkalahkan Gli-Azzurri. Laga Italia versus Spanyol di semifinal UEFA Nations League 2020-2021 sudah diketahui. Hasilnya, Spanyol menang 2-1 atas Italia. Berkat kemenangan ini, Spanyol lolos ke final UEFA Nations League 2020-2021. Sementara Italia, rekor tak terkalahkan Gli-Azzurri terhenti di angka 37. Prancis punya modal bagus untuk lawan Belgia. Timnas Prancis akan melawan Belgia di Allianz Stadium dalam semifinal UEFA Nations League 2020-2021. Jelang pertandingan itu, bek tengah Prancis Raphael Varane yakin timnya bisa menang. Varane menyebut Prancis punya modal bagus jelang lawan Belgia. Modal tersebut datang lantaran Les Bleus pernah menyingkirkan Eden Hazard dan kawan-kawan di semifinal Piala Dunia 2018 silam. Kala itu, gol tunggal Samuel Umtiti menjadi kunci Prancis untuk ke final, lalu mengakhiri turnamen sebagai juara. Kendati demikian, Varane enggan memandang remeh setan merah begitu saja. Menurutnya, Belgia tetap kuat dengan komposisi pemain-pemain hebat. Varane memahami ancaman yang bisa diberikan Belgia pada Prancis. Kota Milan kotor lagi setelah 96 tahun. Hasil minor dalam duel kontra Spanyol memunculkan catatan negatif buat Italia. Ini menjadi kekalahan pertama Italia di kota Milan setelah 96 tahun. Kali terakhir mereka menuai hasil minor di kota mode negeri pizza adalah pada 18 Januari 1925. Kala itu Italia keok dengan skor 1-2 dari Hungaria dalam partai uji coba. Disoraki Milanisti, Gianluigi Donnarumma kena mental dan rekor hancur. Gianluigi Donnarumma tidak menerima sambutan hangat dalam comeback-nya ke San Siro dan perlakuan sebagian supporter membuatnya hancur. Kurva saat ultra supporter AC Milan sempat membentangkan spanduk yang menghina Donnarumma dan menyatakan dia tidak akan pernah diterima lagi di Milan. Sesuai perkiraan, sorakan dan siulan ejekan benar-benar menimpa Donnarumma dalam laga Italia versus Spanyol di semifinal UEFA Nations League. Kejadian tersebut jelas membuat Donnarumma kena mental atas perlakuan tidak menyenangkan dari para supporter. Hasilnya pun sangat memprihatinkan, di mana rekor milik Donnarumma hancur. Sebelum ini Donnarumma tidak pernah kebobolan lebih dari 1 gol setiap kali membela Italia. Gavi ukir sejarah di timnas Spanyol. Gavi bikin sejarah sebagai pemain paling muda yang debut bersama timnas Spanyol. Gavi padahal baru berusia 17 tahun pada Agustus 2021. Bermain di level tinggi ini tentu beresiko karena kurangnya pengalaman, namun hal buruk tidak terjadi untuk La Furia-Roja. Gavi yang bermain untuk klub Barcelona keluar di menit ke-83 untuk digantikan oleh Sergi Roberto. Skuad Spanyol saat ini banyak dihuni pemain muda. Kapten Sergio Busquets menjadi yang paling tua dengan usia 33 tahun. Di Italia ada Chiellini yang merupakan pemain paling tua dengan usia 37 tahun. Football Italia menulis bahwa Gavi masih pakai popok saat Chiellini membuat debut di timnas Italia pada November 2004. Cristiano Ronaldo akan tampil di Banten International Stadium. Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo akan didatangkan ke kota Serang, Banten untuk menjajal rumput Banten International Stadium. Jika terrealisasi, CR7 menjadi pemain sepak bola dunia yang pertama kali menjajal stadion yang diklaim bertaraf internasional.
akan saya jadikan sebagai arena pertandingan internasional. Kalau perlu, Cristiano Ronaldo kita bawa ke sini untuk main di Banten International Stadium, kata Gubernur Banten Wahidin Halim dalam keterangan resminya Rabu 6 Oktober. Stadion yang berdiri di atas lahan 78.116 meter persegi itu nantinya bisa menampung 38.000 penonton. Rumputnya sendiri menggunakan jenis Zoysia Metrella yang diimpor dari Italia dan sudah menjadi standar FIFA. Gaya bermain Ronaldo yang meresahkan bikin rugi MU. Kehadiran Cristiano Ronaldo membuat publik Old Trafford optimistis tim kesayangan mereka mampu bangkit. Meski faktanya performa setan merah juga masih belum stabil, tetapi di tengah euforia Ronaldo, kini muncul omongan miring soal sang mega bintang. Mantan pelatih timnas Belanda, Danny Blind, yang buka suara mengenai hal tersebut. Blind berpendapat Ronaldo tidak berperan aktif dalam tim. Bintang asal Portugal tersebut dianggap tidak memaksimalkan peran sebagai striker, di mana selain punya tugas mencetak gol, dia juga seharusnya secara konstan mengganggu pemain bertahan lawan agar terjadi kekacauan di lini belakang mereka. Keluarga Glazer siap jual saham MU senilai 2,6 triliun rupiah. Pemilik klub Manchester United dikabarkan siap menjual 9,5 juta lembar saham klub dengan nilai 137,12 juta pound sterling atau sekitar 2,6 triliun rupiah. United memberitahu Bursa Efek New York tentang penjualan itu pada Selasa malam waktu setempat atas nama direktur klub Kevin Glazer dan Edward Glazer. Pernyataan itu memperjelas bahwa klub tidak akan menerima sepeser pun dari penjualan saham tersebut. Saat ini keluarga Glazer total masih memiliki 69% saham di United. Buntut dari aksi protes para supporter, Joel Glazer telah 2 kali menghadiri forum penggemar dan berjanji bahwa saham United bisa tersedia untuk para penggemar. Ketimbang Kylian Mbappe, Real Madrid dianggap lebih butuh bek baru. Mantan pelatih Real Madrid, Fabio Capello, mengatakan klub tersebut lebih butuh bek baru ketimbang mendatangkan penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Real Madrid butuh waktu untuk membangun tim yang solid. Mereka perlu beberapa bek tengah lagi di skuad, kata Capello. Saya menonton mereka melawan Mallorca. Penampilan Real Madrid bagus sekali. Hanya saja mereka tak punya kelemahan di lini depan tanpa Mbappe. Real Madrid punya banyak pemain yang menarik, ujarnya menambahkan. Terungkap, Barcelona telah bangkrut sejak bulan Maret silam. Barcelona secara teknis sebenarnya telah dinyatakan bangkrut pada bulan Maret silam ketika Juan Laporta dilantik sebagai presiden anyar klub kebanggaan masyarakat Katalan tersebut. Pernyataan ini bukanlah ocehan abal-abal atau pepesan kosong. Pernyataan ini keluar dari mulut pejabat Barcelona yakni CEO Ferran Reverter. Di Maret 2021, kami berada di situasi yang secara teknis menyebutkan jika kami telah bangkrut, tutur Reverter seperti dilansir dari France 24. Reverter melanjutkan jika Barcelona berbentuk sebagai public limited company dipastikan telah bubar. Untungnya mereka berbentuk asosiasi olahraga dan dinyatakan mampu bangkit untuk membayar hutang-hutang mereka. Brutal, pemain Brazil tendang leher wasit hingga nyaris tewas. Laga antara Sao Paulo de Rio Grande melawan Guarani de Venancio Aires yang digelar pada Senin 4 Oktober harus dihentikan di awal babak kedua. William Ribeiro melakukan aksi tercela dengan mengasari sang pengadil lapangan, wasit Rodrigo Crivellaro, sampai tak sadarkan diri atas tindakan Ribeiro. Bagaimana tidak, secara membabi buta dia menendang leher pria yang bertindak sebagai perangkat pertandingan itu. Cerita bermula saat Crivellaro memberikan tendangan bebas kepada Guarani. Tidak terima, Ribeiro pun langsung menyerang sang wasit hingga terjatuh dan membuatnya tak sadarkan diri. Para pemain yang ada di lapangan langsung bertindak cepat dengan memanggil tim medis untuk menyelamatkan nyawa Crivellaro. Atas aksinya itu, Ribeiro pun langsung dicokok oleh kepolisian. Nah itulah tadi guys,
gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!